Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi ini, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada tanggal 25 April 2021 atau pada tanggal 13 IR 5781 ini, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dalam kitab Imamat 24 ayat 16. Dan hari ini kita juga memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-28 saudaraku. Firman berkata demikian, maka orang yang menghujat nama Yahweh, ia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu, sebagaimana pengembara, demikianlah penduduk asli. Ketika ia menghujat nama itu harus dihukum mati. Saudaraku, ini adalah perekopnya tentang pengadilan yang adil. Dan di sini Bapa Yahweh berbicara tentang penghujatan nama kekudusannya, yaitu Bapa Yahweh, saudaraku. Saudaraku, hal ini tentu sangat relevan sekali sesuai dengan di dalam 10 perintah Bapa Yahweh yang tertulis di dalam 2 loh batu ini, saudaraku. Dalam perintah yang ketiga dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan kesia-siaan atau dengan sembarangan. Ini sudah Bapa Yahweh nyatakan di dalam 10 perintah ini tentang jangan menyebut nama Bapa Yahweh dengan kesia-siaan atau sembarangan. Apalagi di dalam perekop ini sempat menghujat nama kekudusan Bapa Yahweh ini, saudaraku. Hukumannya adalah hukuman mati dengan dilempari batu, saudaraku. Saudaraku, kita mengucap syukur tentunya bagi kita, saudara-saudara dan saya yang sudah mengenal nama Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh kehidupan ini, bahkan yang menciptakan atau yang mengetahui akan hal-hal yang akan datang, yang memiliki kerajaan surga itu, Samayim itu adalah Elohim Yahweh, saudaraku, bukan nama yang lain. Hal ini tentu sama seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 3 ayat 15, di mana Bapa Yahweh sendiri yang sudah memperkenalkan siapa namanya ini kepada Musa, saudaraku. Dan di sana jelas disebut namanya adalah Elohim Yahweh, dan inilah namanya turun-temurun untuk selama-lamanya. Di dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam Keluaran 3 ayat 15 tertulis kata Tuhan huruf besar, Tuhan, dengan cetakan huruf besar, saudara, huruf kapital semuanya. Dan kalau kita lihat di dalam kamus paling belakang di dalam kitab suci kita tentang tulisan Tuhan huruf besar ini, artinya adalah nama Yahweh itu, saudaraku. Dan inilah nama yang sesungguhnya, karena iman kekristenan, orang yang percaya adalah kembali kepada bangsa pilihannya ini, yaitu ke Yerusalem, saudara, kepada bangsa Israel. Kita bukan mengkiblatkan iman kita kepada negara-negara lain seperti Timur Tengah, saudaraku, atau ke Roma, saudaraku, bukan. Karena kekristenan itu, iman kita adalah dikembalikan kepada bangsa Israel, dan kita harus tahu di mana di sana itu nama Tuhan yang disembah siapa. Namanya adalah Elohim Yahweh, yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub, dan seluruh keturunan bangsa Israel. Dan tentu kita imani juga, saudaraku. Dan dalam hal pengenalan ini, dalam hal nama ini, Bapak yang mengingatkan agar kita jangan menghujat nama kekudusan ini, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, hal yang menjadi renungan apabila tentunya kita rindu juga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita untuk sama seperti kita bisa mengimani dan mengenal dan mengambil sikap untuk menyembah nama kekudusan ini, saudaraku. Namun dalam proses kita untuk menyampaikan hal ini, bila mereka belum dijamah, saudaraku, tentang pemahaman ini, perlu kita ingatkan agar mereka jangan menghujat nama kekudusan ini, saudaraku, nama Bapa Yahweh, karena ada konsekuensinya. Dan ini banyak terjadi, saudaraku, bagi mereka yang menganggap hal ini adalah
tidak benar, bahkan melakukan penghujatan. Mereka mengalami resiko, saudaraku, dan ini tidak main-main. Dan ada sesuatu hal yang terjadi bagi orang-orang yang menghujat ini secara kasat mata, saudaraku, kita bisa lihat. Dan ini perlu kita ingatkan dalam kerinduan kita untuk menyampaikan nama kekudusan ini kepada saudara-saudara kita, saudaraku. Apalagi terlebih kita, saudaraku, yang sudah menerima dan mengenal nama ini. Jangan oleh karena kita emosional, karena kita terbawa sesuatu masalah, beban yang besar atau masalah yang berat, akhirnya kita menghujat nama Elohim kita. Jangan, saudaraku, karena ini adalah nama kekudusan Bapa ya, dan kita diingatkan dalam firman ini. Resikonya adalah dihukum mati bagi bangsa Israel dan pengembara. Pengembara adalah masuk bagian kita, saudaraku, sebagai kelompok bangsa-bangsa ini. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, kita tetap berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, ada pertolongan dan kuasa Bapa, dan semuanya akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dimanapun kita berada, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dalam kondisi apapun. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.